Film ini dimulai di perbatasan Meksiko Amerika. Terlihat gelandangan mengenakan seragam junior sedang menyeret peti mati. Dari atas bukit dia menyaksikan bandit Meksiko mengikat seorang pelacur yang melarikan diri bernama Maria. Mereka mengikatnya di jembatan dan mencambuknya. Namun bandit-bandit itu yang dikirim ke neraka oleh antek-anteknya Mayor Jackson. Mantan perwira konfederasi rasis yang siap membunuh Maria dengan menyalipnya di atas tali yang terbakar. Lelaki misterius itu menuruni bukit sambil menyeret peti mati, kemudian dengan mudah menghabisi orang-orang itu. Hingga ia pun berhasil membebaskan wanita itu dan menawarkan perlindungan kepadanya dan memperkenalkan dirinya. Singkat cerita, sampailah di kota hantu yang dihuni Nathaniel, seorang bartender dan 5 pelacurnya. Nathaniel di sini menolak kehadiran mereka karena kamar telah penuh. Django pun meminta kunci kamar ke seorang pelacur dan membayarnya. Kemudian menyuruh Maria segera tidur dan istirahat. Di sini Nathaniel menjelaskan bahwa kota tersebut merupakan zona netral antara konflik si kaos merah Mayor Jackson dan kaum revolusioner Jenderal Hugo Rodriguez. Tak lama kemudian datanglah seorang pendeta yang bernama Jonathan, di mana dia adalah anteknya Mayor Jackson, sambil memandangi curiga ke arah Django yang sedang makan siang. Tapi Django menatap balik kepadanya dengan semburan tutup botol mengenai mukanya. Kemudian ia pun pergi lagi. Di tempat lain, Mayor Jackson yang sedang bersenang-senang dengan hiburannya, latihan sambil menembak orang-orang pro Meksiko yang menentangnya seperti babi buruan. Kemudian Jonathan datang lalu menghampirinya, melaporkan bahwa ada orang baru di kota. Kembali ke zona netral, Jackson dan anak buahnya tiba untuk menagih uang keamanan dari Nathaniel. Django menentangnya dengan sinis kepada 2 antek Mayor Jackson yang melecehkan seorang pelacur. Ringo, salah satu anteknya itu, bersiap untuk menembak, tapi dihalangi oleh Jackson sambil memasukkan peluru ke senapannya, dan ia berucap bahwa ia berani atau gila seperti Yankee yang telah menembak 5 anak buahnya di tepi sungai. Ma la mia guerra non finisce. La guerra Una che ha tradito. Tapi Django dengan cepat menjawabnya dengan beberapa tembakan, menjatuhkan semua antek yang dibawa oleh Jackson, dan hanya menyisakan 1 peluru untuk sang mayor. Tapi Django membiarkan mayor hidup dan menantangnya kembali, membawa semua kaki tangannya. Keesokan paginya terlihat Django keluar dengan menarik peti mati menuju sebatang kayu. Nathaniel yang ketakutan mencoba membujuk Django untuk segera meninggalkan kota ini, karena Mayor Jackson akan segera datang untuk menghabisi semua orang yang ada. Tapi Django tak sedikit pun gentar dengan keputusannya, menunggu Jackson dan anteknya tiba. Sambil mengisap cerutu, Django duduk di atas peti mati dari balik batang kayu. Di sana ia menanti dengan sabar kehadiran Mayor Jackson dan para anak buahnya. Beberapa saat kemudian Jackson pun tiba dengan kekuatan penuh. Mereka mulai mendekat. Django membuka peti mati dan mengeluarkan benda bulat memanjang. Yang tak lain ini adalah senjata mesin berat. Kemudian ia pun menembakkan senjata beratnya itu ke arah mereka.
Tembakan senjata berat itu pun menewaskan sebagian besar anak buah Mayor Jackson, tapi membiarkan Jackson dan beberapa anak buahnya yang masih hidup melarikan diri. Setelahnya ia pun membantu Nathaniel menguburkan mayat. Di sini Django pun melayat ke makam Mercedes Saro, mantan kekasihnya yang dibunuh oleh Jackson. Parte della mia vita. Di depan hotel, pendeta Jonathan dan antek Mayor Jackson datang menuduh Maria sebagai penyebab semua masalah ini dan telah berbuat dosa. Hal itu pun membuat semua pelacur saling tuduh dan perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian Hugo dan para revolusionernya tiba dan menangkap mata-mata Jackson, yaitu pendeta Jonathan yang kebetulan berada di situ. Sebagai hukuman, Hugo memotong telinga pendeta Jonathan, kemudian memaksanya untuk memakannya dan menembaknya dari belakang. Di depan gerbang makam, anak buah Hugo menghadang Django dan Nathaniel, bahkan memukul Django dengan senapan, kemudian membawa mereka menemui Hugo di hotel. Ternyata Hugo adalah teman lama Django. Django pernah menyelamatkannya sewaktu di penjara. Django pun membalas perlakuan mereka di gerbang makam tadi dan impas. È una donna. Buono stato, riprenditi. Un fratello. Django pun memperlihatkan cara bagaimana ia menembak antek-antek Mayor Jackson dengan senapan berat mesinnya. Kemudian ia memberi petunjuk penggunaan senapan mesinnya itu dengan membelinya di Pecos dari perampokan uang emas Mayor Jackson yang saat ini di Mexico Army Force Fort Saribah. I nativi sono molto più numerosi di noi, fino a che non avrò. Keesokan paginya berangkatlah mereka ke Fort Saribah dengan kereta kuda milik Nathaniel, dengan berkedok membawa pelacur untuk pengalihan ke tentara yang memang dilakukannya seminggu sekali oleh dirinya. Di dalam kereta ada Django, Hugo, dan 4 revolusionernya. 2 di antaranya bernama Michael dan Ricardo. Tidak lupa dengan senapan mesin Django yang memungkinkan mereka membantai banyak tentara. E per avere aiuto, e oro per me e per te. Setibanya di Fort Saribah, kereta kuda itu pun disambut gembira oleh para tentara yang datang bergerombol. Kemudian penutup kereta itu pun dibuka. Michael pun menghamburkan peluru senapan mesin ke arah tentara. Sementara itu Django, Hugo, dan Ricardo berjuang menuju emas, dan mereka pun mendapatkan emas itu. Kemudian melarikan diri dengan Jackson mengejar mereka, tapi terpaksa berhenti ketika para pencuri itu memasuki wilayah Amerika. Perché non proseguite? Stata una gita magnifica! Sekembalinya mereka ke hotel, mereka disambut dengan meriah. Django meminta bagian emasnya, tapi Hugo ingin menggunakannya untuk mendanai serangannya pada pemerintahan Meksiko. Dia berjanji akan membayar Django begitu dia telah berkuasa. Non ho più niente da fare in questo paese. Vuoi andartene proprio? Scherzi. Malam itu Ricardo mencoba memaksakan dirinya untuk menggoda Maria dengan kasar, tapi ditegur oleh Hugo. Ricardo menodongkan pistolnya ke arah Hugo, tapi Django menendang tangannya, dan perkelahian pun terjadi. Perkelahian ini pun berakhir dengan kematian Ricardo. Hugo mengizinkan Django bermalam dengan Maria, tetapi ia memilih pelacur lain. Django menyuruh pelacur itu untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang menjaga rumah tempat disembunyikannya emas itu, sambil ia menyeret peti matinya ke cerobong asap dan turun ke tempat penyimpanan emas. Django lalu memindahkan emas-emas itu ke dalam peti matinya dan mengaktifkan kembali senapan mesinnya sebagai pengalihan perhatian. Sambil ia memuat peti matinya itu ke dalam sebuah gerobak, tiba-tiba
Maria datang menodongkan senapannya ke arahnya demi untuk mengajaknya pergi bersama. Dan mereka pun pergi membawa peti mati berisi emas tersebut. Sesampainya di jembatan tempat mereka pertama kali bertemu, Django memberitahu Maria bahwa mereka harus berpisah, tapi Maria memintanya untuk meninggalkan emas itu agar mereka bisa memulai hidup baru. Saat senapan Maria siap tembak itu terjatuh dan meletus, membuat kudanya kaget. Gerobak pun terguncang dan peti mati itu pun terjatuh, menggelinding masuk ke dalam pasir apung. Django berusaha mendapatkan kembali emasnya itu, tapi ia hampir tenggelam. Maria mencoba menyelamatkannya dari atas jembatan, tapi anak buah Hugo menembaknya. Hal ini membuat Maria terluka. Django pun akhirnya diselamatkan Hugo, tetapi dia mendapatkan hukuman sebagai seorang pencuri. Michael meremukan tangan Django, kemudian Hugo dan gengnya itu pun berangkat ke Meksiko. Vincere o per morire! Questo sarebbe imbarazzante per te. Saat memasuki wilayah Meksiko, dari balik bukit batu, Mayor Jackson telah menunggu Jenderal Hugo dan gengnya melintas. Selanjutnya, kaum revolusioner itu pun dibantai oleh Jackson dan anak buahnya. Tak satu pun yang tersisa. Tak lama kemudian Jackson bersama anteknya tiba. Didapatinya Nathaniel sendirian yang mengatakan bahwa Jackson menunggunya di makam. Tanpa sepatah kata pun Jackson melontarkan 3 peluru ke arah Nathaniel dan menewaskannya. Hanno fracassato le mani. Di tempat pemakaman, Django menunggu Jackson sambil mempreteli pistolnya agar ia bebas untuk menggunakan tangannya yang remuk itu. Ia berusaha menyandarkan pistolnya di palang salib Mercedes Saro, kekasihnya yang dibunuh oleh Jackson. Beberapa kali dan selalu gagal mengambil revolver yang terjatuh. Dengan gigihnya menjepitnya dan menyandarkannya ke salib. Tepat sang geng Jackson pun itu tiba. A combattere la mira mai. Jackson pun menembak salib Saro sambil mengejek. Dia berkata, Ma non può il figliolo. tidak mendengar Django berdoa. Django pun berteriak. Sambil menarik pelatuk berulang kali melontarkan peluru ke arah Jackson dan anak buahnya, membunuh semuanya. Lalu Django pun meninggalkan pistolnya di salib Saro, kemudian terhuyung-huyung keluar dari pemakaman, dan film pun tamat.